Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa dengan Hersa di live talk show Ruang Publik edisi Mengenal Lebih Dekat Donor Plasma Konvalesen. Baik sebagai pendonor darah maupun yang membutuhkan donor plasma konvalesen, tentunya topik ini akan menjadi topik yang menarik ya, karena pasti beberapa di antara kita belum ada yang mengetahuinya. Di segmen pertama ini, Hersa sudah bersama dua narasumber yang cantik-cantik. Ada Dr. Hajah Kenyorini, spesialis paru FISR, dan Ibu Uca Musyawaroh, SSTFT. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Mengenal lebih dekat donor plasma konvalesen, Dokter. Untuk pengertiannya, donor plasma konvalesen itu apa? Ya, selamat pagi. Tentang donor plasma konvalesen ya. Jadi apa sih donor plasma konvalesen dan seberapa pentingnya untuk COVID ya? Ini kan kita masih bicara tentang COVID ya. Kegunaannya plasma konvalesen pada COVID. Jadi donor plasma konvalesen adalah memberikan atau menyumbangkan plasma darah pasien pasca COVID atau pasien yang sudah sembuh dari COVID kepada pasien yang sedang sakit. Oke, ya. baik. Jadi si pasien yang sudah sembuh ini mendonorkan plasmanya kepada pasien yang masih sakit. Baik. Gitu. Okay. Jadi inti sebenarnya dari pengobatan sebenarnya bukan pengobatan utama ya, ini pengobatan tambahan yaitu dengan donor plasma konvalesen. Mungkin masyarakat umum sudah pernah atau sempat mendengar dengan jelas tentang plasma konvalesen ya. Jadi intinya adalah mentransfer antibody. Jadi kalau orang yang sakit pasti akan memberikan antinya, namanya antibody. Nah, antibody orang yang sakit COVID ini sangat dibutuhkan untuk pasien yang sedang bertempur nih. Pasien yang sedang sakit ini kan bertempur ya. Bertempur antara sel tubuh dengan virusnya. Nah, dengan plasma konvalesen ini maka akan membantu si pasien untuk mempercepat penyembuhannya. Oh iya. Gitu. Nah, Dokter, kapan sih sebaiknya plasma konvalesen ini diberikan kepada pasien? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang plasma konvalesen itu sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin artinya kalau pasien itu sudah bergejala, yang masuk ke rumah sakit itu kan bergejala sedang dan berat. Ya. Jadi itu masuk ke rumah sakit maka pengobatan utama kita berikan. Nah, sebagai pengobatan tambahan adalah plasma konvalesen. Berarti pemberian plasma konvalesen ini diberikan kepada pasien yang dengan gejala sedang hingga berat gitu ya, Dokter. Tetapi kalau lebih cepat akan lebih baik. Semua pengobatan kan lebih cepat lebih baik. Kenapa alasannya plasma konvalesen ini diberikan kepada pasien COVID itu? Jadi gini, sebenarnya plasma konvalesen ini bagi kami di bidang medis atau di kedokteran ini tidak asing ya, karena sejak dahulu pada saat flu burung, pada saat Ebola, pada saat SARS pertama tahun 2002 itu plasma sudah kita pakai sebagai terapi tambahan. Baik. Ya, dulu ingat ya waktu 2002 ada SARS, MERS itu plasma itu sudah kita berikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, intinya adalah mentransfer antibody dari si pasien yang sudah sembuh diberikan kepada pasien yang sedang sakit. Sehingga ini akan membantu mempercepat penyembuhan. Atau boleh dikatakan ini sebagai antibody pasif ya. Atau vaksinasi pasif. Nah, kalau yang bertugas atau otoritas siapa sih, Dokter, yang menentukan bahwa pasien tersebut membutuhkan plasma konvalesen? Iya, yang pasti adalah dokter penanggung jawab. Dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien. Jadi pasien yang dirawat di rumah sakit pasti
Ada dokter penanggung jawab. Jadi istilahnya melalui dokter penanggung jawabnya itu sendiri ya. Betul. Kalau kami di rumah sakit itu ada tim COVID. Tim dokter COVID. Nah itu mereka boleh untuk mengusulkan pemberian plasma. Ini butuh atau tidak gitu, sudah memang membutuhkan sangat atau belum gitu ya, dokter. Oke. Baik, sekarang ke Bu Uca terkait pelayanan donor plasma di RSUD sendiri. Nah, bagaimana cara mendapatkan donor plasma itu sendiri, Bu Uca? Ya, terima kasih Mbak Arsa. Untuk pelayanan donor plasma di RSUD KT Seconegoro secara khusus, terutama Kabupaten Wonosobo, ini kita lebih banyak bekerja sama dengan PMI Banyumas. Ya, karena memang selain lebih dekat, juga kalau rumah sakit umum daerah ini kita sudah memiliki MOU dengan PMI Banyumas. Sehingga untuk proses pengambilan plasma ini lebih memudahkan untuk pasien. Perlu kita ketahui bahwa biaya donor plasma ini cukup mahal ya Mbak Arsa ya. Satu kantong itu di angka 2,4 juta. Oh, wah, lumayan ya. Dengan kita ada MOU di PMI Banyumas, ini pasien tidak perlu membawa uang cash, tetapi akan ditanggung, dihandle oleh rumah sakit umum. Akan berbeda ceritanya kalau misalnya mengambil plasmanya di rumah sakit di PMI lain, di kota lain. Ini pasien harus mengeluarkan harus nalangi depan ya, walaupun nanti akan digantikan setelah klaim COVID cair. Nah, selanjutnya bagaimana mendapatkan plasma ini? Yang pertama yang jelas harus ada advis dari dokter penanggung jawab. Salah satu beliau nih, Dokter Kenyo gitu ya. Nah, nanti kalau ada permintaan akan kita proses dengan mengambil sampel darah pasien untuk di cross check di PMI dengan dokumen-dokumen pelengkapnya. Kemudian kita carikan pendonor yang sesuai. Yang sesuai dengan golongan darah juga tentunya ya, Bu ya. Dengan pendonor yang sesuai. Nah, pendonor ini pun harus melalui screening, baik screening secara fisik maupun screening laboratorium darahnya. Nanti kan akan dicek kadar imunnya, titer imunnya, kemudian apakah dalam darah itu masih mengandung penyakit infeksi menular ya, itu tidak boleh. Misalnya ternyata dicek, oh ini ada hepatitis B-nya, hepatitis C, atau ternyata ada kandungan virus HIV-nya atau sifilis, itu tidak boleh. Gitu. Nah, ini harus dipastikan bahwa darah dari pendonor ini aman untuk ditransferkan ke pasien yang membutuhkan plasma ini. Pasien komorbid, tapi memang dia dinyatakan sudah sembuh 14 hari, minimal 14 hari dari sembuh itu tetap masih bisa digunakan, Bu? Ya, justru syaratnya adalah 14 hari, minimal 14 hari setelah rilis hasil negatif. Gitu ya, hasil rilis negatif. Jadi kalau belum 14 hari itu belum boleh menjadi pendonor. Gitu. Berarti nggak masalah ya Bu ya, misalkan pasien tersebut tadinya memang ada komorbid juga, tapi memang dia dinyatakan sudah negatif, dan secara di screening aman, berarti nggak apa-apa ya Bu ya. Kecuali kalau misalnya ini sudah negatif ya, tetapi kok ternyata masih ada tensinya masih tinggi, masih ada penyakit-penyakit yang lain, kondisinya masih belum bagus, itu belum boleh. Jadi secara fisik pendonor ini harus dipastikan bahwa dia dalam kondisi yang sehat. Sehat, fit gitu ya Bu. Karena nantinya resikonya tidak hanya sebagai pendonor maupun yang didonorkan ya Bu ya. Tentunya. Kalau untuk syarat atau kriteria nih Bu untuk menjadi pendonor plasma? Ya, saya buka contekan biar tidak salah. Ya, ada beberapa syarat untuk menjadi pendonor plasma. Pertama, yang jelas harus pernah menjadi pasien COVID. Yang terbaik adalah jadi pasien sedang dengan karakteristik sedang sampai berat ya, itu paling bagus. Kemudian 14 hari setelah dinyatakan sembuh atau 14 hari. Sekarang boleh dengan isman gitu ya. Kalau isomannya sudah selesai, itu 14 hari kemudian sudah bisa. Nah, kedua, ini diutamakan yang laki-laki. Kalau perempuan ini harus
yang belum pernah hamil. Ya. Pasti banyak pertanyaan nih, kok tidak boleh hamil perempuan? Karena ternyata dalam tubuh perempuan yang sudah hamil ini, sudah pernah hamil, mengandung yang namanya human leukocyte agen. Ini bisa kalau plasmanya diambil kemudian ditransferkan kepada pasien, malah akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak bagus untuk pasien yang membahayakan. Nah, kemudian untuk berat badan itu minimal 55. Jadi kalau yang mau donor dinaikkan dulu nih berat badannya. Kalau terlalu langsing nggak boleh gitu. Iya. Jadi kadang titernya bagus tapi ternyata berat badannya kurang. Iya. Nanti tambah kecil. Iya. Tambah kurus nanti. Usia ini minimal 18 tahun, maksimal 60. Ini adalah usia produktif, usia yang paling bagus ya untuk manusia. Kemudian tidak pernah menerima transfusi darah dalam 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya sudah sembuh 14 hari tapi sebelumnya pernah transfusi darah, pernah dapat transfusi karena cedera dan sebagainya, operasi misalnya, itu tidak boleh. Minimal 6 bulan. Iya, 6 bulan terakhir tidak ada transfusi darah. Kemudian tidak ada penyakit infeksi yang menular seperti contohnya yang saya sampaikan tadi ya. Hepatitis, HIV, sipilis atau penyakit-penyakit imun yang lainnya. Itu secara garis besar ya, syarat secara garis besarnya. Nah, nanti masih akan ada lagi screening yang dilakukan di saat proses pengambilan plasma. Jadi tekanan darah pada saat itu, suhu tubuh gitu ya, kondisi secara umum itu harus dipastikan fit. Serta hasil screening darah pendonor itu memenuhi syarat. Jadi sangat ketat ya Bu ya, proses screeningnya itu sangat ketat gitu. Jadi memperhitungkan bahwa plasma ini layak bagi pasien serta tidak merugikan kesehatan pendonor itu sendiri. Baik Bu. Nah kan diutamakan pria ya Bu ya. Kalau misalkan wanita itu kan juga ada yang istilahnya belum pernah hamil itu dalam jangka waktu tertentu atau memang belum pernah hamil sama sekali itu Bu? Belum pernah hamil sama sekali. Ya, karena ternyata hasil penelitian wanita itu ada yang menyatakan bahwa minimal 10 tahun sejak kehamilan terakhir. Tetapi ternyata penelitian bahkan ketika dia sudah hamil 10 tahun yang lalu itu kadar HLA-nya ini hanya menurun sedikit. Sebenarnya laki-laki juga ada, tetapi kadar di wanita ini jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi ya Bu. Kebetulan jadi kebanyakan di wanita. Di wanita, gitu. Sehingga lebih amannya memang kita ambil kriteria yang tidak hamil, belum hamil. Belum hamil sama sekali. Sama gitu sekali ya, Bu, belum ya? hamil. Ya. Nah, kalau untuk pembiayaan donor plasma sendiri ini mandiri atau bagaimana Bu? Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan bahwa khusus untuk RSUD Kartosoenegoro ini sudah ada MOU dengan PMI Banyumas sehingga untuk pembiayaan ini bisa ditanggung dari rumah sakit yang nanti akan masuk ke klaim COVID ya. Nah, untuk rumah sakit yang belum ada MOU ini jelas harus mandiri begitu Bu? Sebenarnya tidak mandiri juga Mbak Harsa. Jadi ini semuanya masuk dalam klaim COVID ya dokter ya, masuk dalam klaim COVID. Tetapi klaim ini kan cairnya di belakang. Sehingga kalau tidak punya MOU itu harus ditalangi dulu oleh pasien, keluarga pasien untuk pengambilan. Nanti akan digantikan ketika klaimnya cair. Ini berlaku juga jika pasien di RSUD ini mengambil plasmanya di rumah sakit lain. Misalnya, kebetulan pendonornya adanya di Semarang atau di Jogja, ya, atau di kota lain yang belum ada MOU dengan rumah sakit. Ya terpaksa harus ditalangi dulu ya, harus dibayarkan dulu, walaupun nanti akan ada penggantian dari biaya yang sudah dikeluarkan. Dengan syarat menyertakan bukti pembayaran. Bukti pembayaran itu sendiri. Nah, kalau ini Bu, apabila ada pasien positif COVID yang isoman, itu bisa nggak sih Bu dia istilahnya meminta mandiri? Kalau saya tuh butuh donor plasma gitu, dia bisa mengeklaim sendiri gitu nggak? Atau harus melewati dokter? Gimana dokter? Nih yang cocok ada atau nggak? Selama ini ada nggak gitu Mas? Pasien yang
isoman, tapi ternyata dia mengklaim bahwa wah kayaknya saya butuh donor plasma ini gitu. Iya. Bisa nggak? Selama ini belum ada. Belum Jadi ada. memang donor plasma atau transfusi plasma ini hanya dilakukan di rumah sakit. Karena dalam pemberian transfusi ini kemungkinan ada efek samping dari transfusi tersebut, sehingga yang bisa melakukan adalah di rumah sakit. Jadi kalau pasien meminta sendiri tidak bisa. Tidak bisa. Jadi harus melalui dokter penanggung jawab itu tadi ya, dokter. Yang tadi saya sampaikan dengan gejala sedang sampai berat. Jadi yang isolasi mandiri atau yang ringan belum perlu menggunakan transfusi karena daya tahannya masih bagus. Iya, masih bagus karena antibodinya masih cukup. Belum terhitung sedang atau berat itu ya, Dok. Cukup makan yang banyak. Istirahat yang banyak. Iya, Nah, Konco Web TV, semua pertanyaan sudah Hersa lontarkan kepada Dr. Kenyo maupun Ibu Uca. Terima kasih Dr. Kenyo atas kehadirannya kembali di studio Web TV. Jangan bosan-bosan biar besok kita bisa bertemu lagi. Untuk Ibu Uca, nanti kita akan lanjut di sesi lain. Nah, sekaligus setelah ini, Konco ada 2 narasumber lain yang tentu tidak kalah luar biasa. Penasaran kan seperti apa? Tetap stay tune di Ruang Publik Web TV, edisi mengenal lebih dekat donor plasma konvalesen.